Dahulu kala di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang pejuang bernama yang berlatih dengan klan seruling sedih sejak dia masih kecil untuk menjadi pendekar pedang terhebat dalam sejarah. Dia mencapai prestasi ini dengan mengalahkan pemimpin klan musuh dan semua prajuritnya. Namun, ketika dia menemukan bayi perempuan pemimpinnya, dia tidak tega membunuhnya juga. Sayangnya tindakan ini membuatnya menjadi musuh klannya sendiri, karena tidak ada klan yang benar-benar bisa menang kecuali setiap anggota klan musuh mati, dan itu termasuk bayinya. Dengan seruling sedih mengejarnya dan bahkan tidak bisa mempercayai pelayannya sendiri, yang memutuskan untuk membakar rumahnya dan naik kapal ke AS, di mana dia akan menemukan teman lamanya dan mantan prajurit Smiley untuk meminta perlindungan baginya. Dan bayinya, sedihnya saat yang berhasil sampai ke kota kecil Lode, ada kabar buruk yang menunggunya. Smiley meninggal 3 tahun lalu, sementara itu di rumah tua tuannya seruling paling sedih menemukan reruntuhan rumah dan catatan dari perusahaan pelayaran yang disewa memutuskan untuk mengikutinya ke Amerika. Saddlesflute mengumpulkan sekelompok besar prajurit klannya untuk ikut bersamanya. Kembali ke penduduk kota mewaspadai dia, terutama Ron pemabuk setempat. Tetapi anggota rombongan sirkus 8 Ball baik dan membawanya ke toko binatu tua Smiley sehingga yang dapat tinggal di sana bersama bayinya jika dia mau. Sore harinya, seorang wanita bernama Line menyerang dari belakang dengan tongkat dan dia membiarkannya memukulnya agar tidak mengungkapkan identitas aslinya. Line meminta maaf sebelum menjelaskan bahwa dia dulu berteman dengan Smiley dan dia mengira yang bisa menjadi musuh prajurit Smiley. Melihat yang adalah teman Smiley juga dan membutuhkan bantuan untuk memulai kembali, Line memutuskan untuk mengajarinya cara mencuci pakaian agar dia dapat mengambil alih toko. Dia memiliki gagasan tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja karena dia dulu membantu Smiley dengan imbalan dia mengajarinya cara menggunakan pedang. Juga, karena yang tidak pernah mengetahui nama bayinya, Line memutuskan untuk memanggilnya April, yang membersihkan toko untuk menghilangkan debu bertahun-tahun dan keesokan paginya, dia buka dan siap untuk bisnis. Trio remaja mencoba menggertaknya ketika mereka membawa beberapa pakaian. Tapi untungnya 8 Ball muncul dan membuat mereka takut sebelum mengundang dan April untuk makan siang di sirkus. Rombongan sedang membangun Ferris wheel, berharap akan membawa lebih banyak turis ke kota kecil mereka. Yang memperhatikan Line sedang berlatih melempar pisau dan dia sangat buruk dalam hal itu, yang membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Ron terus mengeluh tentang kehadiran di kota, tetapi rombongan lainnya asyik bergaul. Di malam hari, yang berjalan di dekat rumah Line dan mendengarkan musik untuk pertama kali dalam hidupnya. Line mendengarnya di luar dan mengundangnya masuk agar mereka bisa mendengarkan musik opera bersama. Ini adalah hal pertama yang dipelajari yang untuk dilakukan sebagai orang normal, dan daftarnya terus bertambah dari sana. Semakin banyak hari berlalu, yang semakin menikmati kehidupan barunya di kota dan kesenangan hidup yang paling sederhana. Seperti kegembiraan membuat hal-hal bersih, berteman dan bergaul dengan mereka, bekerja sebagai kelompok dengan penduduk kota, bermain game dan merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu, menemukan kedamaian secara pribadi setelah seharian bekerja, menyaksikan matahari terbenam, dan memulai sendiri kebun. Yang terakhir ini adalah favorit yang karena memungkinkan dia membawa kehidupan ke dunia ini alih-alih mengakhirinya. Suatu sore, yang memperhatikan Line mengunjungi kuburan dan menanyakan 8 Ball tentang masa lalunya. Bertahun-tahun yang lalu, kota itu dikepung oleh seorang kolonel yang korup, yang menginginkan seorang gadis untuk bersenang-senang dan memilih remaja Lin. Dia membawanya melalui pintu terdekat untuk privasi dan mereka berakhir di dapur, yang memberi Line kesempatan untuk membela diri dengan melemparkan sepanci minyak mendidih ke wajahnya. Line berlari keluar gedung dan kolonel menembaknya. Jadi orang tuanya bersama saudaranya mencoba datang untuk mengambil tubuhnya, tetapi kolonel juga menembak mereka. Kemudian, setelah kolonel pergi, ketika penduduk kota memindahkan mayat-mayat itu untuk dikuburkan, mereka menemukan bahwa sementara anggota keluarga lainnya telah meninggal. Entah bagaimana Line selamat. Kemudian di malam hari, yang melihat Line mengeluh tentang bidikannya sendiri sambil melempar batu-batu kecil untuk bersenang-senang. Memahami dari mana kemarahan batinnya berasal sekarang, yang memutuskan untuk membantunya dan membawanya ke sirkus untuk mengajarinya membidik. Dia menjelaskan masalahnya bukanlah lengannya tetapi fokusnya, dan yang menutup mata Line sebelum membuatnya melempar pisau ke arahnya, berhasil mendaratkan semuanya tanpa menyakitinya. Line berterima kasih padanya dengan memanggilnya Saddlesflute, mengungkapkan bahwa dia selalu tahu siapa dia karena cerita Smiley. Dia juga mengambil kesempatan untuk bertanya mengapa klan disebut itu, dan yang menjelaskan bahwa itu adalah seruling sedih karena ketika Anda memotong tenggorokannya, suara terakhir adalah seruling sedih. Selanjutnya, Line bertanya mengapa dia bergabung dengan klan sejak awal, yang bercerita tentang ayahnya, yang bekerja di ladang dan meninggal ketika seorang pendekar pedang membunuhnya hanya untuk menguji pedangnya, yang telah marah pada ayahnya saat itu, dan itulah mengapa dia memutuskan dia ingin menjadi lebih kuat dari itu.
Melihat yang sedih sekarang, Line memberinya kalung yang dulunya milik ibunya. Ini mengingatkan yang tentang satu-satunya waktu dalam hidupnya bahwa dia menerima hadiah. Dia masih kecil dalam pelatihan, dan seruling paling sedih memberinya seekor anjing kecil yang lucu. Setelah itu, yang menunjukkan kepada Line pedang bermata satu, yang telah disegel pada sarungnya sehingga dia tidak bisa membunuh lagi dan tidak ada yang akan mendengar tangisan jiwa yang diambilnya. Namun dia juga memiliki beberapa pedang pendek kembar, dan dia menggunakannya untuk mengambil pelatihan Line di mana Smiley meninggalkannya, yang membuat Ron penasaran. Sementara itu, seruling paling sedih dan klan telah mengambil alih sebuah kapal dengan paksa, membunuh seluruh kru. Amerika Serikat adalah negara besar tetapi seruling paling sedih tidak khawatir. Dia tahu dia akan menemukan yang dengan mudah ketika dia menyerah dan mengambil pedang lagi. Mereka hanya perlu mendengarkan. Kembali di kota, kehidupan baru yang berlanjut seperti biasa, berurusan dengan lelucon remaja, membersihkan pakaian penduduk setempat, merawat taman yang subur, melatih Line, dan mengajar April untuk mengambil langkah pertamanya. Saat Natal tiba, rombongan sirkus mengadakan pesta besar, yang hadir tetapi menolak untuk menari. Dan ketika Line memintanya untuk mengajaknya berputar, mereka kembali berlatih. Line akhirnya berhasil datang cukup dekat untuk meletakkan pedangnya di leher yang dan dia mengambil kesempatan untuk menciumnya, tapi yang terlalu bingung untuk membalas. Pada saat itu, kolonel dan anak buahnya tiba di kota, membiarkan kuda mereka menginjak-injak seluruh taman yang. Kolonel mengenakan topeng sekarang untuk menutupi luka bakar yang ditinggalkan Line, dan dia menyela pesta Natal dengan menggertak rombongan sirkus. Anak buahnya menggunakan badut sebagai latihan target, dan ketika Ron mencoba menghentikan mereka, kolonel menangkapnya dengan cambuk di lehernya dan membuat salah satu anak buahnya menyeretnya melewati pasir sambil menunggang kuda. Kemudian, kolonel menembak badut di kaki sebelum memutuskan dia menginginkan seorang gadis untuk malam itu. Penduduk kota tahu Line ingin membalas dendam dan melakukan sesuatu yang bodoh. Jadi mereka mengikatnya di ruang bawah tanah dan yang mengambil pedangnya. Namun, dia menyembunyikan pisau di sepatu botnya, dan setelah para pria itu pergi, Line membebaskan dirinya. Sementara yang bertanya-tanya apakah dia harus mencabut pedangnya, kolonel mengumpulkan wanita setempat dan memilih salah satu yang ternyata sudah menikah. Ketika sang suami mencoba membelanya, kolonel menembak mereka berdua, menyebabkan putri mereka keluar dari persembunyian untuk menangisi mereka dan kolonel akhirnya memilih mereka. Dia makan malam sementara gadis-gadis itu mencuci, tetapi makannya diinterupsi oleh Line, yang berpakaian seperti penari dan berpura-pura menjadi sukarelawan untuk hiburan kolonel malam itu. Penduduk kota menemukan Line telah melarikan diri, dan ketika yang mendengar tentang ini, dia memutuskan sudah waktunya untuk membuka segel pedangnya. Seruling paling sedih mendengar segel dibuka dan ratapan pedang yang. Jadi sekarang dia tahu ke arah mana harus membimbing anggota klannya. Kembali ke Line, dia mencoba menyerang kolonel dengan pisaunya secara tiba-tiba. Tapi ternyata dia sudah tahu siapa dia sejak awal dan menunggunya dengan senjatanya. Dengan tembakan ke langit-langit, kolonel memanggil anak buahnya dan membuat mereka menyeret Line ke tempat tidur sehingga dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan darinya. Tetapi mereka terganggu oleh kedatangan yang tiba-tiba melalui jendela. Dia dengan mudah membunuh orang lain dan akan membunuh kolonel juga. Tetapi Line menghentikannya karena dia mengklaim kolonel adalah miliknya, memutuskan untuk menggunakan Line sebagai perisai. Kolonel menangkapnya dan mendorongnya bersamanya melalui jendela sebelum melarikan diri saat dia bergabung kembali dengan anak buahnya yang lain. Line mengikutinya dan menggunakan fokus barunya untuk melemparkan pisaunya, secara efektif membunuh kolonel atau mungkin tidak. Ketika penduduk kota mendekat dan melepas topengnya, terungkap bahwa tubuh itu milik orang acak yang digunakan sebagai umpan, dan kolonel yang asli harus melarikan diri bersama anak buahnya, yang pergi untuk mengambil barang-barangnya dan April berniat untuk meninggalkan kota sebelum dia ditemukan oleh seruling paling sedih karena dia tidak ingin barang-barang itu berada dalam bahaya. Namun 8 Ball menunjukkan bahwa mereka sudah dalam bahaya karena kolonel akan kembali untuk membalas dendam dengan lebih banyak orang yang menerima untuk tetap membantu, namun penduduk kota berpikir dia tidak akan cukup. Tetapi itu tidak mengkhawatirkan 8 Ball, karena dia menunjukkan bahwa mereka juga memiliki Ron. Ternyata Ron pernah menjadi penjahat dan ketika dia pensiun, 8 Ball mengubur semua senjatanya di pemakaman. Jadi sekarang saatnya untuk menggalinya. Sementara Ron menguji bidikannya dan memastikan sudah sebaik dulu, Line berbicara dengan Yang. Dia sudah menebak bahwa dia akan pergi ketika semuanya sudah berakhir dan dia ingin dia mempertimbangkan untuk membawanya bersamanya dan April ketika saatnya tiba. Dengan senjata itu, Ron menemukan pakaian koboi lamanya dan membawanya ke Yang untuk dibersihkan. Sementara seluruh kota menggunakan bahan peledak untuk menyiapkan jebakan, Ron dan Yang terikat pada masa lalu mereka. Ron selalu tahu Yang adalah orang yang berbahaya karena dia bisa mencium bau darah. Dan Yang mengaku dia selalu tahu tentang Ron juga karena alasan yang sama. Keduanya berjabat tangan dan Ron menjelaskan bahwa dia berhenti dari karirnya yang sangat sukses sebagai pencuri karena penjaga yang mencoba menangkapnya membunuh istrinya. Sebelum meninggal,
Istri Ron memintanya untuk tidak mengambil senjata lagi, dan dia menepati janji itu sejak saat itu. Namun hari ini darurat, dan 8 Ball telah memberitahu Ron bahwa istrinya akan mengerti. Ron menasihati yang bahwa jika dia benar-benar mencintai seseorang, dia harus menjauh dari mereka agar tidak menyakiti mereka. Setelah itu, yang mengembalikan pedang Line dan mengingatkannya tentang tempat terbaik untuk menikam seorang pria agar mati Deng An cepat, membuatnya menggigil dengan sentuhan lembutnya. Keesokan harinya, salah satu remaja bersembunyi dengan April di ruang bawah tanah sementara yang menunggu di pintu masuk kota, dan Ron memposisikan dirinya di Ferris Wheel. Ketika kolonel dan pasukannya tiba, mereka melaju ke depan dan menginjak-injak seluruh taman lagi, jatuh cinta pada dinamit yang sebelumnya disembunyikan penduduk kota di sana. Ledakan itu membunuh banyak dari mereka dan menciptakan awan debu yang memungkinkan yang untuk bergerak tanpa disadari saat dia membunuh lebih banyak pria. Kolonel memerintahkan anak buahnya untuk bergerak maju dan mencapai sirkus, di mana mesin karnaval tiba-tiba diaktifkan dan menciptakan lebih banyak ledakan. Ron mulai menembaki mereka dari atas Ferris Wheel, dan ketika orang-orang kolonel mulai memanjat roda untuk mencapainya, rombongan sirkus muncul untuk menembak mereka. Sementara yang terus bergerak dalam bayang-bayang untuk membunuh lebih banyak orang dengan pedangnya, Ron menggunakan peluru sebanyak mungkin sebelum meluncur dengan kabel. Begitu dia mencapai keselamatan, mereka membuat Ferris Wheel meledak, menjatuhkan semua orang. Rombongan sirkus keluar dari tempat persembunyian mereka, mengira mereka telah menang. Tetapi kolonel dan beberapa anak buahnya sebenarnya masih hidup. Banyak pemain terbunuh, dan ketika orang-orang kolonel akan mengepung mereka, pengejaran dihentikan oleh penampakan seruling paling sedih dan prajuritnya yang tiba-tiba muncul. Pertarungan baru dimulai antara pengguna senjata dan pedang, dan yang memberitahu Line untuk berlari bersama April saat dia bergabung dalam pertempuran. Kedua belah pihak terus kehilangan orang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, terutama karena yang membunuh lawan di kedua sisi. Dia mengejar Line dan April untuk melindungi mereka karena perhatian kolonel tertuju pada mereka. Tetapi ketika mereka menemukan diri mereka dikelilingi, Line memberikan April ke 8 Ball untuk membawanya pergi sementara dia membantu Yang. Begitu mereka mengalahkan para pejuang di sekitar mereka, Yang dan Line pergi mencari 8 Ball hanya untuk menemukan kolonel membunuhnya dan membawa April pergi. Kolonel bersembunyi dengan April di kamar hotel, meninggalkan sekelompok anak buahnya di luar pintu untuk perlindungan. Setelah lebih banyak Sudfloods terbunuh saat mencoba meraih bayi itu, Yang muncul di hotel juga dan dengan cepat membunuh semua pengawal. Sebelum memasuki ruangan, dengan gerakan cepat dari pedangnya, Yang melucuti kolonel dan mendapatkan kembali April namun dia tidak membunuhnya. Meninggalkan kesempatan itu untuk Line, yang muncul juga. Line dan kolonel terlibat dalam pertarungan pedang yang dimulai dengan kolonel berada di atas angin. Tetapi segera Line membalikannya dan membunuh kolonel dengan sangat puas. Setelah itu, saatnya Yang untuk menghadapi tuan lamanya, Yang bersikeras untuk membunuh April karena dia akan selalu menjadi musuh. Sudflood tidak berpikir Yang memiliki nyali untuk membunuhnya dalam pertempuran karena dia selalu berhati lembut. Ketika dia masih kecil, dia mengalami banyak kesulitan membunuh anjing ketika tuannya memerintahkannya. Dan bahkan sebagai orang dewasa, dia bahkan tidak bisa membunuh bayi. Namun, Yang akan melakukan apa saja untuk melindungi orang yang dicintainya dan tidak segan-segan membunuh tuannya, sehingga seruling paling sedih meninggal untuk mengekspresikan harga dirinya. Sekarang semuanya sudah berakhir, saatnya Yang pergi, mengingat nasihat Ron, Yang tidak hanya memutuskan untuk tidak membawa Line bersamanya, tetapi dia juga meninggalkan April dengan rombongan sirkus sehingga dia dapat memiliki kehidupan yang jauh dari bahaya. Beberapa bulan kemudian, Yang tinggal di tanah beku sambil menjual ikan yang dia tangkap. Sayangnya, dia ditemukan oleh seorang pembunuh di sini juga. Jadi setelah membunuh pria itu, Yang mengambil pedangnya dan kalung yang diberikan Line kepadanya sebelum membakar rumah terakhirnya, termasuk rekaman opera lain yang diperoleh. Dalam perjalanan keluar, dia ditemukan oleh lebih banyak seruling paling sedih, yang berarti akan selalu ada pertempuran yang harus dia lakukan sebelum menemukan rumah baru. Saya harap Anda menyukainya. Berlangganan untuk menonton lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan suka. Tinggalkan komentar jika Anda ingin kami merangkum film favorit Anda sampai waktu berikutnya. Komentar akan membantu mengembangkan saluran kami. Terima kasih telah menonton.